sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara, yang terhormat Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bapak Inyoman Dwi Suwarna Atta, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara, yang kami hormati Ketua dan Pengurus OSIS serta Ketua MPK dan Panitia Ad Hoc SMA Negeri 1 Kuta Utara, yang kami banggakan para kandidat Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara, serta seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini. Bersama saya, Ayu Suci, dan saya Atira Valeska yang akan membantu kalian pada kegiatan Pesta Demokrasi SMA Negeri 1 Kuta Utara tahun 2025. Hadirin sekalian, acara pemilihan ketua OSIS ini merupakan wujud nyata pembelajaran demokrasi di sekolah kita. Tujuannya agar kita dapat memilih pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu mengemban amanah dengan baik. Adapun susunan kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang diwakili oleh Wakase Kesiswaan. Yang kedua, penyampaian orasi calon ketua OSIS. Yang ketiga, pemilihan ketua OSIS. Yang keempat, perhitungan suara. Yang terakhir, sesi penutup yang akan diisi dengan sesi foto bersama. Baik, demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Acara akan diawali dengan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan rahayu buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Divisi dari KPU Badung beserta tim yang sudah hadir pada pagi hari ini di SMA Negeri 1 Kuta Utara, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Pembina OSIS ya, yang sudah hadir mendampingi anak-anak pada pagi hari ini yang tiang hormati. Kemudian dari anak-anak MPK ya, selaku penyelenggara kegiatan Pesta Demokrasi di SMA Negeri 1 Kuta Utara yang Bapak cintai, dan terima kasih atas dedikasinya sudah menyiapkan tempat ini. Kemudian anak-anak OSIS ya, yang sudah juga berkolaborasi dengan anak-anak MPK untuk menyiapkan kegiatan Pesta Demokrasi pada pagi hari ini. Yang pertama yang perlu Bapak sampaikan, kami mohon maaf juga pada Bapak undangan dari KPU, Bapak Kepala Sekolah. Pada hari ini beliau ada kegiatan ya, dari kemarin sebenarnya ada kegiatan di Surabaya, di Jakarta. Jadi beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Demikian pula dengan anak-anak. Jadi tiang selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan mewakili beliau pada pagi hari ini. Anak-anakku semua, dari Ketua KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Inyoman Dwi Suwarna Atta. Yang terhormat dipersilahkan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Kesiswaan serta seluruh Dewan Guru, tentunya semua warga di SMA Negeri 1 Kuta Utara yang saya hormati dan banggakan, terutama di atas semuanya, yang hari ini akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS
OSIS untuk periode 2025-2020. Ini sangat luar biasa dan bangga sekali bagi kami dari Komisi Pemilihan perkenalkan saya Imaman Guru Suwarnarto dari Komisi. Lalu kami di Kabupaten Bandung itu ada penerima pimpinan kelembagaan Kabupaten Bandung periode 2023 hingga 2028 yang sifatnya kepemimpinan di KPU itu adalah kolektif kolegial, di mana ketua juga merangkap sebagai anggota. Ketua kami mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan adik-adik semuanya, mohon izin Bapak Ketua KPU Bandung hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang menghadiri undangan dari Pasca Sarjana Hukum Udayana untuk pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 yang nanti kita akan gunakan, yang adik-adik teman-teman semua gunakan nanti pada pemilu berikutnya di tahun 2029 yang dilaksanakan oleh Perludem di daerah sana bersama Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Dan dua rekan kami juga sekarang ada di kantor menerima dari BPBD dan dari Damkar berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dan dia hari ini dipercaya di disposisi untuk menghadiri kegiatan yang adik-adik laksanakan oleh terutama dari teman-teman dari MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas, yang ini adalah luar biasa sekali pembentukan dari MPK ini. Ini merupakan representasi awal dari KPU sebenarnya Pak, luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA Negeri 1 Kuta Utara. Karena kami meyakini bahwa dari teman-teman MPK ini yang akan melaksanakan proses pemilihan ketua OSIS di Kuta Utara ini asal dengan baik ya, dengan baik, jujur dan adil tentunya. Yang dimana pemilu itu, adik-adik teman-teman semuanya sudah mengetahui bahwa asas dari pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber-jubel, ya. Langsung tentunya adik-adik yang punya hak suara hari ini, teman-teman yang punya hak suara hari ini, itu langsung menggunakan hak suaranya tanpa boleh diwakilkan, ya. Karena apa? Kita akan bahas satu hal mengenai one man, one vote, one value. Satu suara, satu hak adalah satu suara dari teman-teman semuanya. Tidak boleh diwakilkan, teman-teman. Di tahun 2024 kita ada pemilu dan pemilihan. Pemilihan umum kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu memilih 5 pemimpin lembaga negara. Yang pertama adalah presiden dan wakil presiden. Yang kedua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang ketiga DPR RI. Yang keempat DPRD provinsi. Dan yang kelima kita pilih pada saat itu adalah DPRD kabupaten kota. Tentunya sebagian dari adik-adik teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya sudah pernah menggunakan hak pilih ya pada pemilu kemarin. Terutama kemungkinan yang kelas 12 ya, yang kelas 12 yang sudah 17 tahun ke atas kemarin sudah menggunakan hak pilihnya. Sudah tahu bagaimana mekanisme tata cara sebagai pemilih. Baik, demikianlah saya disampaikan pada pagi hari ini. Acara akan dilanjutkan dengan pembantaian teknis pelaksanaan Pesta Demokrasi 2025. Yang pertama, para kandidat terpilih akan menyampaikan orasinya yang akan didengarkan oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara. Masing-masing kandidat diberikan 10 menit untuk menyampaikan orasi dan melakukan sesi tanya jawab. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah acara inti yang selalu kita nantikan, yaitu penyampaian orasi, visi dan misi para kandidat ketua umum OSIS. Baik, para hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut para kandidat ketua OSIS periode 2025-2026. Kandidat dengan nomor 1 nama Nikomang Ayu Sulati. Pas 10-2 ini. Pas 10-2. Ayo nanti gue ya Bang ya. Ikut MPK yang menentukan. Kita seleksi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi
Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati Ibu Analis SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara bidang kesiswaan, humas, kurikulum, dan sarana prasarana. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara periode 2024-2025. Yang saya cintai seluruh pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara beserta siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara yang amat saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya beserta hadirin sekalian dapat hadir hari ini dalam kondisi yang sehat dan sejahtera. Perkenalkan, saya Nikolon Ayu Sumartini dari kelas 10-2 selaku calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara nomor urut 1. Seorang pemimpin perlu memiliki asas yang kuat untuk mewujudkan cita-cita organisasinya. Untuk itu, saya memiliki asas yang berupa visi dan misi yang akan saya gunakan sebagai landasan ketika menjabat nanti. Visi saya ialah mewujudkan Sakura yang bintang, berkarakter, ramah alam, inovatif, dan unggul. Lewat visi ini, OSIS akan berperan sebagai agen transformasi yang akan mewujudkan SMA Negeri 1 Kuta Utara yang tak hanya cerdas dan berprestasi, namun juga memiliki integritas moral yang tinggi, peduli terhadap lingkungannya, bertanggung jawab, dan berdaya saing global. Berkenaan dengan visi saya tersebut, saya memiliki 3 misi yang ingin saya laksanakan. Yang pertama, membentuk karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara yang bergotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjadikan SMA Negeri 1 Kuta Utara sebagai sekolah adiwiyata yang asik, anti sampah plastik. Lalu, yang ketiga, mendorong OSIS sebagai wadah inovasi dan kreativitas siswa untuk berkarya dalam berbagai bidang sehingga dapat berprestasi. Berdasarkan visi dan misi saya tersebut, saya memiliki 3 program kerja unggulan yang ingin saya laksanakan ketika saya menjabat nanti. Program yang pertama ialah Sebagi, Selasa Bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, Bali merupakan pusat pariwisatanya Indonesia. Untuk itu, penting bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara untuk dapat berkemampuan bahasa Inggris yang baik sehingga dapat bersaing dalam kancah global. Di program ini, nanti siswa-siswi beserta guru dan staf serta semua petugas sekolah akan menggunakan bahasa Inggris dalam obrolan sehari-harinya, baik dalam menyapa, berbelanja di kantin, dan lain-lain. Lalu, program kedua saya ialah Kabali, Kamis Bahasa Bali, di mana nantinya siswa-siswi beserta staf dewan guru akan menggunakan bahasa Bali dalam obrolannya sehari-hari. Ini merupakan program yang saya adaptasi dari perintah pemerintah untuk melestarikan bahasa Bali di tingkat sekolah. Nantinya akan ada poster dan ajakan untuk mengajak siswa dan siswi untuk menggunakan bahasa Bali sehingga dapat bertanggung jawab terhadap budayanya sendiri. Lalu, program saya yang ketiga adalah Pilpaka, Pilah Sampah Kita, di mana
Nanti sampah di SMA Negeri 1 Kuta Utara akan dipilah menjadi 2 kategori, organik dan anorganik. Sampah organik akan digunakan dalam tugas penerapan biopori kelas 10 yang nantinya akan berubah menjadi kompos dan digunakan untuk merawat taman. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang menjadi hasil karya yang bernilai jual atau diserahkan kepada Ecolab A atau TPS 3R Punggul untuk diolah dan diubah menjadi furniture atau plakat berbahan dasar plastik. Dihias sesuai dengan kreativitasnya, sehingga setiap kelas memiliki 2 tong sampah yang berbeda untuk sampah mereka. Nantinya, sampah ini akan dikumpulkan setiap minggu atau setiap bulannya untuk dipilah dan diserahkan kepada Mitra Kalbi, Ecolab A dan TPS 3R Punggul yang nantinya dapat dicetak sebagai plakat untuk diberikan kepada juara-juara di SMA Negeri 1 Kuta Utara atau sebagai furniture yang nanti dapat ditempatkan di SMA Negeri 1 Kuta Utara untuk menambah fasilitas di sini. Baik, apakah menjawab? Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 1 dan para penanya yang telah memberikan pertanyaan kandidat. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor urut 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan, kritik dan saran yang telah diberikan kepada saya. Saya tutup dengan paralel Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sabira 1, sehat, Sabira, jaya, jaya, jaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ketua KPU Kabupaten Badung beserta jajarannya. Yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati, Ibu Analis SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati, Bapak Ibu jajaran Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Kuta Utara. Yang saya hormati, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara periode 2024-2025, serta yang saya banggakan, seluruh pengurus OSIS dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan seberapa besar kita melangkah di esok hari. Perkenalkan, saya Ibu Tumahila Putri Indrawan dari kelas 11 B1 sebagai calon Ketua OSIS nomor urut 3. Hadirin yang berbahagia, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, karena menurut saya, menjadi seorang pemimpin berarti mampu untuk bertanggung jawab, bekerja sama, dan merangkul tim atau teman dalam organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita bersama. Menjadi seorang pemimpin juga pastinya harus mempunyai visi dan misi yang kuat. Maka dengan demikian, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan visi misi saya sebagai salah satu calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara. Visi saya adalah membangun generasi Sakura yang cerdas, kreatif, memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab, serta aktif dan santun melalui peran OSIS. Adapun misi saya yaitu 1.
menyediakan wadah bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara dalam menuangkan ide-ide kreatif melalui peran OSIS. 2. Menjalankan program OSIS dengan penuh tanggung jawab dan melibatkan seluruh warga SMA Negeri 1 Kuta Utara. 3. Mengembangkan budaya yang peduli dan berkarakter di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Melalui misi ini, saya yakin bahwasanya kita bisa mewujudkan generasi Sakura yang cerdas, yaitu kreatif, memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab, serta aktif dan santun. Hadirin yang saya hormati, saya berdiri di sini dengan tekad yang kuat untuk memimpin organisasi ini dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Saya sadar bahwasanya seorang pemimpin tidak hanya berdiri di depan, tetapi seorang pemimpin harus mampu untuk mendengarkan, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Maka dengan demikian saya berdiri di sini sebagai salah satu calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kuta Utara. Bersama marilah wujudkan Sakura yang mempesona dan membara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya jawab dibuka untuk kandidat nomor urut 3. Untuk siswa-siswi yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kadek Dika Pradya Pratiwi dari kelas 10-5. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Putra Sunadi dari kelas 10-1. Izinkan kami bertanya kepada kandidat calon nomor 3, yakni Kak Maila. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara efektif untuk merealisasikan visi dan misi kakak yang telah disampaikan tadi? Dan juga, apakah ada contoh program atau program kerja yang digunakan atau akan dilaksanakan untuk mengefektifkan atau merealisasikan visi dan misi kakak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mohon izin untuk menjawab. Mengenai pertanyaan yang pertama, bagaimana cara saya merealisasikan visi dan misi saya? Caranya adalah dengan bekerja sama dengan seluruh komponen di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Saya akan bekerja sama dengan MPK, dengan pembina OSIS, dengan Bapak Ibu guru, dan semua yang berada di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Karena saya yakin bahwasanya kita semua ingin yang terbaik untuk SMA Negeri 1 Kuta Utara. Sehingga saya akan membangun hubungan yang baik dan bekerja sama demi menyukseskan visi dan misi saya ini. Mengenai pertanyaan yang kedua adalah program. Baik, terima kasih. Jadi saya sempat merancang sebuah program yang dimana program ini terinspirasi dari tanggal lahir SMA Negeri 1 Kuta Utara, yaitu 14. Dan di sini saya juga terinspirasi dari misi saya yang ketiga, dan saya menekankan pada bagian berkarakter. Jadi saya mempunyai program 14 Action. Nah, kenapa 14 Action dan apa sih itu 14 Action? Jadi 14 Action ini dimana setiap tanggal 14 seluruh komponen di SMA Negeri 1 Kuta Utara ini mengupload sebuah story, baik video maupun foto yang berisikan 3 magic word. Apa saja 3 magic word? Maaf, tolong, dan terima kasih. Hal ini akan menjadi sebuah tren di SMA Negeri 1 Kuta Utara yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Dan siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Seluruh warga SMA Negeri 1 Kuta Utara. Tidak hanya siswa-siswa, namun guru, bapak kepala sekolah, bapak ibu wakil, bahkan bapak ibu kantin juga bisa mengikuti. Dan ini tidak bersifat wajib, namun program ini bersifat mengajak, yang dimana kita akan membentuk perlahan karakter di SMA Negeri 1 Kuta Utara menjadi lebih baik. Program ini akan diupload setiap tanggal 14 dan di akhir, yang dimana pada saat puncak hari ulang tahun SMA Negeri 1 Kuta Utara, kita akan merekam dan menampilkan semuanya, menampilkan sebuah video yang berisi 14 Action with Sakura.
Dan nantinya ketika story tersebut diupload akan menggunakan hashtag 14 Action with Sakura dan di-repost oleh IG OSIS Sakura. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik Kak, izin menambahkan pertanyaan baru lagi muncul setelah Kakak mengatakan ada program 14 program yang terinspirasi dari tanggal lahir Sakura. Nah, Dina mau nanya, kalau misalkan ada siswa atau siswi yang tidak ikut untuk melaksanakan program tersebut, apakah akan dikenakan sanksi atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau yang lebih efektif untuk menumbuhkan karakter siswa itu sendiri? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Mengenai sanksi, saya tidak mempunyai sanksi bagi siswa-siswi yang tidak mengikuti program ini. Namun, disinilah pentingnya peran OSIS, pembina OSIS, dan MPK, dan tidak lupa duta-duta di SMA Negeri 1 Kuta Utara, yang dimana mereka akan bertugas untuk mengajak seluruh siswa-siswi, seluruh komponen di SMA Negeri 1 Kuta Utara untuk melaksanakan program ini. Program ini tidak bersifat wajib, namun program ini merupakan tren dari SMA Negeri 1 Kuta Utara yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Gede Bagus Dias Esa Pramana dari kelas 19. Izin bertanya, dari visi yang setelah saya baca itu terdapat membangun generasi Sakura yang cerdas, yang mana salah dua poinnya yaitu kreatif dan santun. Namun menurut saya dalam penerapan ketika berorganisasi nanti akan ada ketika ide tersebut sangat inovatif dan kreatif, namun dinilai kurang santun alias melanggar norma. Jadi yang saya tanyakan, apa langkah konkret yang akan kandidat lakukan ketika terdapat ide inovatif dan kreatif tapi melanggar norma? Apakah mengedepankan alias merealisasikan ide tersebut namun mengesampingkan norma, atau mengedepankan norma tetapi tidak ada ide kreatif dan inovatif yang terlaksanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai hal tersebut, pastinya ketika kita sudah mempunyai sebuah ide, kita akan mempertimbangkan ide-ide tersebut, mempertimbangkan dari pihak internal seperti berdiskusi dengan pembina OSIS, dengan MPK, dan juga dengan pengurus OSIS. Apakah ide ini jika terrealisasikan itu menguntungkan atau tidak? Namun karena tadi dibilang bahwasanya ini melanggar norma, pastinya ini tidak akan direalisasikan. Kenapa demikian? Karena saya yakin bahwasanya SMA Negeri 1 Kuta Utara ini mengedepankan yang namanya norma. Jadi yang dimana ketika ada sebuah event atau program yang memiliki ide atau inovasi yang kreatif, pastinya akan ditindaklanjuti namun dipertimbangkan terlebih dahulu. Begitu, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3. Kepada kandidat disilakan untuk kembali ke tempat. Nomor absen 11 sampai 20 dipersilakan untuk melakukan registrasi. Ada dua tempat pemilihan. Kalau
Pesannya semoga di tahap siapapun kandidat ketua OSIS bisa Sakura lebih gokil dia karena perasaan. Terima kasih yang pesan-pesannya. Untuk Leal, apakah ada pesan dan pesannya? Kalau boleh, yang pertama untuk pesan hari ini menakjubkan karena OSISnya keren banget menyiapkan MPK menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, ya ternyata dengan rapi. Tepuk tangan dulu tuh MPK. Dan pesannya semoga warga Samarinda dapat memilih ketua OSIS dengan baik untuk meningkatkan dan juga memajukan SMA Negeri 1 Kuta Utara ke lapangan dalam. Terima kasih. Maju. Dan cacau. Sakura jaya. Oke, terima kasih. Nomor 1 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 3 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 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 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Suara terbanyak dimenangkan oleh Mahila. Dengan suara terbanyak tersebut, maka dapat disahkan bahwa Mahila sebagai Ketua OSIS periode 2025-2026 dilanjutkan dengan nomor urut 2 memperoleh suara 481.
Maka dari itu, atas nama Galeh, meraih posisi sebagai Wakil Ketua OSIS 1 periode 2025-2026 terpilih. Dilanjutkan dengan nomor urut 1 Malayu memperoleh nilai 76. Dengan ini saya nyatakan Malayu sebagai meraih posisi sebagai Wakil Ketua OSIS 2 periode 2025-2026 terpilih. Baik, acara berikutnya yakni foto bersama. Kami mohon kepada seluruh panitia, peserta, serta tamu undangan untuk dapat bergabung ke depan agar momen ini bisa kita abadikan bersama. Silakan kepada tim dokumentasi untuk mengarahkan. Dan Bapak Ibu Pemindah juga dipersilakan untuk foto bersama. Sesi foto akan saya pandu 3, 2, 1 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1 1, 2, 3. Kepada seluruh panitia dan juga kepada seluruh panitia dan juga peserta diharapkan untuk bergabung melakukan sesi foto bersama.